Hey yo, back again. Teman-teman, kali ini kita ada kedatangan mobil all new R3 Hybrid ya, yang kita akan review hari ini. Mobil ini tergolong masih baru ya. Kita juga dipinjamkan dari temen teki ini dalam kondisi masih diplastik-plastikin. Kilometernya masih 200-an itu, dan kita berterima kasih banget sudah diizinkan untuk mereview mobil ini gitu kan. Nah, langsung aja dari reviewnya kita mulai dari tampak depan dulu ya teman-teman. Ini salah satu highlight yang saya temukan sangat menarik dari R3 ini adalah grillnya teman-teman. Grillnya ini memberikan suatu kesan ganteng banget nih mobil gitu kan, gahar gitu, galak. Dari lampu mikanya ke grillnya, ini jarang-jarang saya bisa bilang mobil Suzuki itu galak gitu. Ini ya maco banget gitu tampangnya ya teman-teman ya. Sayangnya kita bisa lihat ya, ini masih pakai bolham ya, belum LED seperti mobil-mobil pada umumnya. Nah, kecuali mungkin high beamnya nih, high beamnya sepertinya sih udah antara HID atau LED. Nggak, fog lightnya juga masih pakai bolham. Ini sih sebenarnya bisa di upgrade ya teman-teman. Dari sisi buildnya standar, pada sama seperti mobil pada umumnya. Ya teman-teman, dari sektor bannya ya, depan udah dilengkapi sama cakram ya teman-teman. Sepertinya pada umumnya mobil-mobil zaman sekarang depannya udah pada cakram semua ya. Namun belakangnya masih tromol. Bannya sendiri ini memiliki ukuran 185/65 R ring 15. Nah, seperti tadi disinggung ya, untuk ban belakangnya kan masih tromol ya. Belum double disc brake dan alloy dari pabrik ya. Tapi di sini kalau teman-teman lihat ya, kalau kameranya bisa ngezoom ke sini, ini mobil masih baru ya keluar dari pabrik. Kok banyak kali balancing ininya, ring balancingnya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke, saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kepingan. Ini menandakan ke kita bahwa alloy ini keluar cetakan pabriknya itu sangat tidak balance, sehingga membutuhkan banyak sekali untuk dibalancing. Nah, seperti kalau ban depan ya teman-teman, ini kan kelihatannya untuk balancing bannya hanya 3. Ini umum. 2, 3 di 1-2 titik itu agak-agak umum. 8 di 1 titik itu agak-agak mengkhawatirkan. Nah, video ini tidak bertujuan untuk roasting ya teman-teman. Saya hanya memperlihatkan apa yang saya lihat. Tinggal dipencet, dia akan terbuka. Banyak teman-teman yang bertanya bahwa ini kan dari karet ya, apakah dengan berjalannya waktu ini akan gompal atau rusak atau bahkan tidak berfungsi? Jawabannya ya. Masalahnya adalah waktunya berapa lama. Saya pribadi belum bertemu mobil usia golongan yang 2010 ke sini yang mengalami ini udah gompel. Jadi mungkin ya setelah 20-30 tahun, which is not bad untuk usia kendaraannya, dan replacementnya pun ini murah kok. Jadi teman-teman gak usah khawatir tentang hal itu ya. Nah, dari sisi antenanya ya teman-teman, dari radio ini belum shark fin ya. Tapi sebenarnya ini ada berita bagusnya juga teman-teman, karena kalau ini bisa kita lepas ya. 10 hours later. Nah, ini sambungannya sama ya, sama antena-antena yang biasa kita temukan di handy talkie, di HT.
Jadi kalau teman-teman memiliki HT yang sudah di-upgrade, yang full 100% copper di dalamnya, ini akan membantu boosting signal daripada antena standar bawaan pabrik. Jadi ini masih bisa kita improve. Kalau yang shark fin itu ya harus diganti satu set. Bisa dinaikin ya teman-teman, tapi ini sangat keras sekali, atau karena masih baru atau memang didesain amat sangat keras supaya tidak kehantam ketika mobil kecepatan tinggi. Dari belakang kita bisa menemukan bahwa ini R3 ya. Suzuki kembali lagi mengingatkan kita bahwa ini Suzuki dengan emblem yang luar biasa besar, kurang lebih satu kepalan tangannya. Dan terlihat ini adalah tipe R3 Hybrid. Dalamnya juga udah kita bisa lihat campuran daripada LED yang bulat-bulat ini dengan yang masih balham rem mundur. Nah teman-teman, dari sisi pembukaan bagasinya sendiri ya, ini belum ada sensor yang kebanyakan wanita menggemari saat ini ya, jadi masih manual pakai tangan. Ada storage space ya di bawah teman-teman. Jadi saya tadi mikirnya ini ada tempat ban serep. Nah, karena ban serepnya ada di bawah ya teman-teman, kunci, dongkrak dan sebagainya ada di panel samping sini ya teman-teman. Lengkap dan sudah ada di dudukan masing-masing, jadi tidak bikin banyak suara lontang-lontong. Ya teman-teman, dari sisi back seatnya ada yang menarik ya teman-teman. Karena biasanya pada umumnya penumpang row paling belakang ini banyak yang protes karena mereka duduknya tegak. Nah di R3 yang hybrid ini saya menemukan fitur bahwa ini bisa dimundurin. Jadi tidak hanya row tengah, row belakang pun duduknya masih bisa lebih santai. Dan yang ini ada pancuran air teman-teman. Jarang kita temukan mobil yang ada pancuran air di belakangnya dari atas ini. Biasanya nyemprotnya di bawah juga. Dan untuk di belakang juga kita disediakan untuk charge ya teman-teman. Di mobil ini ada di sini ya, maksimum 120 watt A dan B. Yang saya agak bingung adalah kenapa dia taruhnya sebagai cigarette lighter di sini untuk pematik api ya. Maksudnya hampir jarang saya temukan orang yang menyalakan rokok dengan pemati api, dan zaman sekarang kan ini lebih banyak dipakai untuk charger handphone ya. Nggak langsung aja tipe C USB untuk charging. Di sini dia masih memberikan ini sebagai pematik api. Ini agak nggak nyambung nih, tapi it's better than nothing teman-teman. Jadi udah disediakan. Jadi belakang tidak lagi nge-charge handphone dengan kabel sampai ke depan, sudah bisa di-charge dengan sendiri di belakang. Nah, dari sisi panel pintunya sendiri juga ini diberikan estetika kainnya di sini ya, highlight kain, memberikan kesan eksklusif, namun jahitannya kayaknya kurang quality control ya untuk ukuran mobil baru. Dan sepertinya dari tampak logonya sih ini aqua yang gede, gak bisa nih 1,5 liter ya teman-teman ya. Dan di pintu belakang kiri kanan juga sudah dilengkapi dengan speaker sendiri ya. Nah teman-teman, dari sisi engine bay nya ya, ini adalah salah satu khususnya di mata saya ya. Saya kebetulan juga mekanik. Kalau saya pribadi, bagian yang terindah dari mobil ini ada di engine bay nya teman-teman. Tergantung di kacamata siapa ya teman-teman, tapi kalau di kacamata saya, aduh ini indah sekali. Kenapa? Karena coil-coilnya ada di depan, nggak ngumpet. Ingat ya, Honda saya harus bongkar semuanya, ngambil ke belakang dan ke depan. Ini sudah ada semuanya di sini. Exhaustnya ada di depan. Kalau saya catalytic converternya di sini. Ini sensor suka kotor, tinggal cabut gampang ganti. Ada tensionernya di sana, ABS-nya di situ. Apapun spare part yang saya perlu ganti karena pemakaian dan usia, itu semuanya langsung terlihat.
tidak disembunyikan, dan ini amat sangat mudah untuk dikerjakan. Ini salah satu desain engine bay yang menurut saya terbaik yang pernah saya lihat, dimana semuanya didesain sepertinya ada pertimbangan. Kalau mekanik mau memperbaiki seperti gini, tinggal copot saja gampang. Karena rata-rata antara engineer, desainer dengan mekanik ini ribut ya biasanya ya teman-teman ya. Karena kami ketika membongkar mesin tuh suka ngedumel, keluar segala macam kebun binatang karena diumpetin, susahnya setengah modar gitu kan. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, space-nya ini bener-bener, wah ini indah sekali sih. Nah, dari sisi peredamnya ya teman-teman, ini ada peredam di atas. Dan dari bahannya ini bukan peredam panas ya teman-teman, ini pengedap suara, peredap suara. Tadi saya pikir ini belakangnya ada peredam panas juga yang lapisan dari aluminium foil, tapi ternyata bukan ya. Ini hanya murni untuk peredam suara, dan bahkan sampai di firewallnya juga dikasih nih. Bagian atas sampai bagian belakang sini dikasih juga. Ini peredam semua, ini peredam suara. Jadi seharusnya engine bay ini tidak kedengeran ya, amat sangat minim suaranya. Dan ini ya teman-teman, kalau dari pecinta otomotif Suzuki ya teman-teman, kita bisa melihat ciri khasnya hampir semua tipe Suzuki ya. Ini ada semacam kayak lapisan di join-joinnya ya. Di bawah juga terlihat ada sebelah kiri pun ada, terlihat juga. Ini artinya apa ya? Apakah ini versinya knockdown? Itu join last yang dicat? Sebenarnya tidak ya teman-teman. Ini unit ini body frame-nya itu satu kesatuan, tidak ada yang di knockdown. Jadi terkesan kayak seperti ini teman-teman. Ini kan kesannya ada join di sini ya, yang di last. Ini tuh satu besi utuh dari atas ke bawah. Jadi saya juga tidak ngerti kenapa Suzuki memberikan detail seperti ini yang membuat kita malah merasa ini las-lasan atau tapi saya sendiri tidak paham. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu kenapa Suzuki melakukan ini, silakan leave a comment di bawah dan kita akan segera tanggapi. Kita di sini bisa belajar bersama-sama. Nah teman-teman, ini udah keyless ya. Ada logo Suzuki-nya ya teman-teman. Nah dari sisi dashboardnya sendiri, ini diberikan aksen yang terkesan jadi mewah sekali ya teman-teman ya. Kita temukan ini di BMW, di Mercy, di Volvo, dan bahkan di setirnya pun juga diberi list yang sama. Ini sangat terlihat sangat manis, sangat mewah. Setirnya sendiri juga fitur-fitur yang terkontrol dengan multimedia sistemnya ada ya, angkat telepon, reject telepon, Bluetooth. Ini untuk pengaturan volume ada di sini teman-teman. Ini untuk cruise control ya, karena mobil-mobil yang zaman dulu kan ini ada tuasnya ya untuk cruise control. Ini untuk set mati dan nyalainnya, cancel, set. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada display ya. Ini yang membedakan R3 Hybrid dengan R3 pada umumnya. Ini ada display engine, motor, dan kapasitas baterai saat ini gitu kan. Baterai ini ngecharge-nya berjalan dengan mobilnya juga ya teman-teman. Jadi kalau mobilnya jalan dia akan ngisi. Jadi beda dengan full electric yang kita isi dari luar, baterainya kalau ini ngisi sendiri dengan kita menjalankan mobilnya. Ada dinamo yang mengisi baterainya. Nah teman-teman, ini ada yang menarik satu lagi ya teman-teman ya. Ini untuk cup holder di depan ya, walaupun space-nya agak-agak kecil ya. Tapi di sini ada kayak kisi-kisi AC ya teman-teman. Ini fungsinya untuk mendinginkan minuman ya di sini ya. Jadi ini sama menggunakan mekanisme AC yang ada di mobilnya, tinggal ditutup kalau nggak mau buka. Jadi memperlama minuman dingin di dalam kabin mobil ya. Oke.
Oh iya, ada satu hal yang saya mau bahas tadi lupa. Saya akan matikan AC-nya ya teman-teman ya, karena ini posisi mesin kan nyala ya. Kita akan lihat apakah terdengar nggak ya bunyi dari mesin, dari engine bay tadi, karena dengan banyaknya peredam yang kita tadi tunjukkan. Tetap terdengar. Coba saya gas. Sedikit sih. Tetap terdengar walaupun tidak sekeras pada umumnya ya teman-teman. Jadi peredam itu ada berfungsi dengan baik. Nah teman-teman, kita mulai jalan ya. Kalau jalan teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Gambarnya ada tulisan engine-nya nyala-nyala tuh di situ. Sebentar saya belok dulu. Ini menandakan kepada kita bahwa penggeraknya lagi menggunakan bensin dari mesin. Nah teman-teman, sayangnya dalam kita muter-muter di dalam komplek ya, karena ini juga tergolong mobil orang dan masih baru, jadi kita nggak berani bawa ke jalan utama. Saya tidak mau ambil resiko itu. Dari sisi tenaganya pun sangat responsif ya teman-teman, tidak terlalu saya rasakan beda dengan R3 yang generasi sebelumnya. Dari sisi handlingnya pun juga kurang lebih sama ya, ringan, gesit, responsif. Saya bisa melihat mobil ini cocok untuk dipakai untuk kendaraan luar kota ya, antar kota, untuk lebaran, pulang kampung. Ini akan sangat nyaman ya, kita lihat. Coba kita akan coba kick down dari posisi berhenti ya teman-teman. Kameranya ke depan. Oke, kita akan coba kick down. Kick down adalah dari posisi berhenti, saya langsung bejek ya gasnya. Mohon maaf kepada yang punya mobil ini. Oke, di situ terlihat bahwa memang ketika di kick down agak lambat responnya, tapi begitu udah mulai jalan, udah mulai lari, terasa. Dari sisi plusnya ya teman-teman, yang saya suka mobil ini tentunya karena saya juga seorang mekanik, saya sangat senang dengan desain daripada engine bay-nya itu sendiri dan beberapa fitur termasuk OBD-nya itu benar-benar didesain dengan approach yang mudah diakses oleh seorang mekanik untuk melakukan perbaikan yang diperlukan pada mobil ini. Dari sisi barisan row ketiga ya, mereka memperhatikan kenyamanan penumpang di row ketiga juga, jadi bisa selonjoran ke belakang sedikit. Itu menurut saya adalah sesuatu yang benar-benar mereka pertimbangkan. Karena saya belum pernah melihat ada mobil di mana row 3-nya bisa mundur ke belakang tadi, jadi itu sesuatu yang bagus. Dari sisi minusnya ya teman-teman, sekali lagi kita bukan membuat video ini untuk menjelek-jelekan suatu hasil cipta merek tertentu ya teman-teman, tapi ini adalah memang opini pribadi saya dan pribadi saya saja. Nomor satu ya yang paling saya sorot di mobil ini yang menurut saya kurang adalah dari sisi build quality-nya ya teman-teman, karena mengingat mobil ini kan dibanderol dengan harga mendekati 300 juta ya. Ekspektasi saya untuk sebuah kendaraan 300 juta itu adalah looks, mewah. Nomor 2 yang membuat saya agak-agak gimana sama mobil ini adalah penempatan lighter ya teman-teman. Untuk di row belakang itu buat saya agak-agak aneh ya. Salah satu yang unik tapi juga aneh buat saya, ada colokan lighter di belakang ya. Seharusnya colokan USB aja ya. Dan yang ketiga buat saya adalah ya tetap kembali lagi untuk bandrol harga ya. Seharusnya kalau menurut saya pribadi yang fair, harga mobil ini seharusnya ada di kisaran 250, 240, bahkan 220 lah. Itu buat saya sih lebih masuk dengan apa fitur yang diberikan atau fitur yang tidak ada di mobil ini. Seharusnya di harga 220 range sampai 250 itu lebih pas untuk mobil ini. Jadi menurut saya sih 300 kurang sedikit sih, masih agak mahal ya. Itu review singkat dari saya ya, dari Takidut. Untuk teman-teman yang menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk memberikan thumbs up, tinggalkan komen, dan kita akan dengan senang
hati membalas informasi ataupun saran-saran yang teman-teman bisa berikan untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. See you in the next one.